A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu di Islam itu indah bersama jamaah dari Bandung. Tepuk tangan dong dari Bandung, masyaallah, luar biasa. Bisnya malangin parkir depan, mobil saya nggak bisa parkir. Ini masya Allah luar biasa. Bu, tahu bid'ah bu? Tahu bid'ah? Diem aja bu. Belum makan nih, belum sarapan. Iya bang, belum, kan baru jam segini bu. Bid'ah itu berarti sesuatu yang nggak dilakukan oleh Rasulullah SAW atau mungkin tidak dilakukan di zaman Nabi. Ini masya Allah. Tapi banyak orang ya suka membid'ah-bid'ahkan. Wah, nggak boleh, itu bid'ah. Bid'ah dolalah, dolanar. Wah itu luar biasa ya bu ya. Nah ini hari ini kita bahas nih. Ya hari ini kita bahas ya Bib ya. Izin ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Membahas sesuatu tema yang menarik banget. Jangan mudah memvonis orang yang ahli bid'ah. Artinya apa? Pasti ada konsekuensinya. Hari ini kita bahas bersama guru-guru kita ini, masya Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Yang pertama kita minta guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Siap, boleh maju ke depan. Wah ini masya Allah luar biasa. Ini banyak yang lagi nonton nih di sosial media, lagi viral. Apa itu Mas Fadil? Rame kedatangan syekh dari Amerika yang datang ke Indonesia. Terus bilang, biasanya kalau syekh dari Arab loh kan, dari Amerika. dari Amerika. Oh dari Amerika. Tapi gitu. dia keturunan Arab kayaknya sih ya. Kayaknya ya. Tapi bilang nih, kalau baca surah Al-Fatihah di luar sholat itu katanya bid'ah. Gimana bu? Kira-kira bu? Ibu bengong semua ini gimana ini? Ini merhatiin apa lagi keder ini? Ya ini gimana Ustadz Syam nih? Emang nggak boleh gitu kalau bisa kita baca Al-Fatihah di luar dari sholat? Apakah ruqyah juga kan termasuk juga? Apakah ruqyah berarti bid'ah? Mohon izin penjelasannya. Fadhol Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pengajian kita di pagi hari yang berberkah ini, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bid'ah enggak? Salah enggak? Ngemulai Islam itu indah, pengajian di subuh hari yang berberkah ini dimulai dengan Al-Fatihah, bid'ah enggak? Loh, katanya ada syekh yang mengatakan atau ada yang mengatakan bahwa itu tidak boleh. Karena kalau baca Al-Fatihah itu hanya boleh di dalam sholat. Atau hanya boleh ketika sakit lalu membaca Al-Fatihah di depan air minum lalu ditiupkan lalu diminum air tersebut. Itu hanya itu membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau memulai acara, memulai hajat, maka tidak boleh membaca suratul Fatihah. Apalagi surah-surah yang lainnya. Subhanallah jamaah. Imam Atha, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, salah seorang daripada gurunya Imam Asy-Syafi'i, salah seorang yang umur 4 tahun udah hafal Quran, ahli hadis dari kota Makkah, mengatakan, "Idza aradta hajah," kalau engkau memiliki hajat, maka mulailah dengan membaca suratul Fatihah hatta sampai mengakhiri surah Al-Fatihah, maka dengan itu Allah akan mengabulkan hajatmu. Amin. Apa hajat kita pagi ini? Kita pengen syutingnya lancar. Amin. Kita pengen supaya dapat ilmu yang berberkah, betul? Amin. Maka biasanya pengajian memulai dengan surah Al-Fatihah.
bahkan dikatakan bahwasanya seorang mufti sebelum dia berfatwa, mufti di zaman dahulu ataupun zaman sekarang, dia adalah penentu ini halal haram setelah ijtihad, ya melihat hadis-hadis Nabi. Dikatakan orang yang akan berfatwa maka dia membacalah surah Al-Fatihah, dengan itu dilancarkan ketika dia berfatwa. Dari mana orang-orang ini mengambil dalil? Ternyata suatu ketika baginda Nabi SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat. Ketika itu Nabi SAW tiba-tiba menengokkan wajahnya ke langit. Lalu Nabi berbahagia. Kenapa? Karena ketika itu Nabi memberi salam dan diberi salam oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa telah turun malaikat yang tidak turun kecuali hari ini, dan memberikan kabar gembira. Apa yang diberikan kabar gembira? Yang dua kabar gembira ini tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Satu, surah Al-Fatihah. Yang kedua, khawatimu suratil Baqarah. Akhir daripada surah Al-Baqarah. Siapa yang membacanya? Tidaklah seseorang membacanya dari satu huruf dari surah Al-Fatihah kecuali Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan kebaikan padanya. Rawahu Muslim. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sudah hadis riwayat Muslim, sahih apa enggak? Sahih. Berarti ada dalilnya membaca surah Al-Fatihah sebelum hajat. Begitu pula surah-surah yang lainnya. Amin. Masya Allah. Orang mau ngaji aja baca surat Al-Fatihah dulu ya Bu ya biasanya ya. Bagus, berarti ngajinya bid'ah dong. bagus. Jadi baca Al-Fatihah nggak bid'ah ya Bu ya. Ustaz Syam ya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jamaah. Yeay. Coba semuanya setia. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Nah, menurut beberapa orang, ibu baru saja melakukan bapak bid'ah. Ada yang hahaha. Ya karena memang begitu katanya. Ada orang yang bilang bacaan takbir selain zikir atau sholat itu bid'ah. Pertanyaannya di Indonesia ini banyak banget yang melakukan ini. Coba kita tanya guru kita, Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Silakan Ustadz Maulana dijawab. Izin Habib dan Sasam dan semuanya yang ada di sini dan termasuk siapapun yang nonton, terima kasih banyak. Karena hari ini kita membahas sesuatu yang mungkin kata orang itu bid'ah. Ingat, yang kaitannya dengan ibadah. 1, 2, 3. Yang kaitannya dengan ibadah. Karena amal itu ada 3. Amal soleh, amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Kalau amal soleh tidak mesti apapun ibu-ibu datang ke sini jadi orang soleh. Amin. Ibu-ibu datang di sini beramal ibadah, alhamdulillah termasuk yang di rumah melakukan jariah karena dicatat ilmunya, terus nanti diajarkan kepada anak-anaknya. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang kaitannya dengan ibadah. Amal ibadah. Karena ketentuan ibadah itu harus berdasarkan 2. Karena Allah. 1, 3. Karena Allah. Ibadah itu harus karena Allah dulu. Kemudian yang kedua, sesuai petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, takbir? Pertanyaannya, itu berkaitan dengan ibadah? Ibadah. Penyemangat. Takbir. Saya ngajarin juga, jangan takbir doang. Tasbih. Tahlil. Tahmid. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, takbir yang di sini ada memang di dalam salat aja ada 2 takbir. Namanya takbiratul ihram dan takbir intikal. Takbir intikal itu takbir peralihan. Allahu Akbar, itu takbir peralihan. Takbiratul ihram adalah takbir yang diikutkan dengan niat. Allah. Tapi artinya ada niat. Makanya itu disebut dengan takbiratul ihram. Sementara ini
takbir-takbir yang kita kumandangkan adalah bukan kaitannya dengan ibadah, tapi kaitannya dengan imun penyemangat. Takbir! Semangat gak? Semangat. Ada masalah. Ada masalah. Kasih semangat. Takbir! Jadi semangat. Nah, itu adalah penyemangat buat kita sebenarnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ada juga nanti gini. Ada memang yang dilarang bertakbiran. Ulangi apa? Takbiran kalau bukan hari lebaran. Coba takbiran sekarang. Allah. Jangan dong, jangan dong, Ustaz. Gak bisa. Jangan dong. Kalau mau takbiran pada waktu terjadinya gerhana. Oh boleh. Kalau terjadi gerhana, Allahu Akbar Allah. Oh berarti lagi gerhana. Oh. Baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan hari lebaran cuma kita takbiran di malam takbiran sampai hatib naik di mimbar selesai. Kalau Idul Adha itu sampai 4 hari. Iya. Mulai dari hari penyembelihan, hari lebaran sampai hari tasrik. Iya. Udah? Makasih banyak. Udah diantarin juga tepuk tangan. Wah Ustadz Maulana, takbir. Allahu Akbar. Biar Jadi semangat semuanya. Jadi tidak ngantuk. Takbir. Ini kita lanjut lagi jamaah. Ini kadang-kadang orang ya gitu ya, maksudnya namanya manusia pengennya sih semuanya pengennya niat baik. Cuma kadang-kadang niat baik ini bisa orang menyalahkan. Kayak contoh mungkin ada orang melakukan pengajian memang sengaja dilakukan pada saat tahun baru. Mau tahun baru Masehi, mau tahun baru Hijriah, mereka kumpul yuk kita ngaji gitu ya. Masya Allah niatnya baik ya kan. Nah tapi kira-kira bagaimana nih? Boleh nggak? Karena kan nggak dilakukan di zaman Nabi. Kita tanya guru kita, ini Habib Usman. Saya mau Ustadz Maulana lagi nggak boleh? Silakan. Iya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baiti wa ansari wa sariyama ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di studio dan penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, insya Allah pada pagi hari ini penuh dengan berkah dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika ditanya, kita melaksanakan malam tahun baru Hijriyah, malam tahun baru Masehi. Ini beda nih, tahun barumu sekarang atau yang kemarin? Ya kan? Mana tahun barumu? Ya kan? Tahun baru yang benar adalah malam tahun baru Hijriyah. Tapi ada ulama juga yang membid'ahkan. Nggak ada, hari raya cuma 2, Edain, Idul Fitri dan Idul Adha. Janganlah kalian mengikuti daripada siapapun. Ada juga ulama yang keras mengatakan tidak boleh. Karena kamu nanti begadang, kamu poya-poya ngeluarin uang, akhirnya kamu nggak sholat subuh dan lain sebagainya. Maka ada ulama lagi yang memperbolehkan, ini malam tahun baru, doa akhir tahun, doa awal tahun, yang dimana berharap akan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Muharram adalah bulan yang terbaik. Kalau ditanya bulan yang paling baik nomor 1 apa? Ramadan. Setelah Ramadan adalah bulan Muharram yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditanya, kalau misalkan seandainya malam tahun baru gimana? Hijriyah dengan malam tahun baru Masehi. Hijriyah dan Masehi berbeda. Hijriyah diawali dengan kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan di dalamnya ada puasa akhir tahun dan puasa awal tahun, dan juga dibid'ahkan kembali. Ada yang kembali membid'ahkan, nggak ada gitu kan. Tetapi bahwasanya kita berharap agar tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan berharap tahun depan akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan malam tahun baru Masehi? Ada ulama juga yang memperbolehkan karena berdoa, karena tahunnya adalah tahun Masehi. Berdoa boleh, ya kan? Tetapi ada ulama yang keras juga mengatakan nggak bisa, haram hukumnya. Karena apa? Mengikutin. Karena sesungguhnya jangan sampai kita menjadi tasabuh dengan Yahudi dan Nasrani, mengikuti mereka atau mencontohkan mereka. Oleh karena itu, ingat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim
yang mendapatkan petunjuk dari Allah bukan orang Yahudi dan Nasrani, tetapi mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapa mereka yang mendapatkan kenikmatan? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin wa husna ulaika rafiqan dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi aliman. Ikutilah mereka orang yang alim, orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Apabila terjadi perbedaan, ikutilah gurunya masing-masing. Masya Allah. Jadi Nggak usah sebenarnya, ribut. jadi nggak usah ribut masalah Nggak begitu tuh. usah. Sebenarnya yang namanya mau berdoa, mau kapan aja berdoa boleh bu, Bebas. gitu ya, bebas. Jadi Betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Ributnya guru nggak kita. boleh. Ya ributnya yang Nyalahin nggak dia boleh. nggak boleh. Iya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang saya mau bacakan dulu nih, ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah ya, dari @sukirman 007. Ini mungkin temannya James Bond nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika mertua minta mobil ke menantunya, apakah itu termasuk bid'ah? Coba, aduh Ustadz Maulana, izin Ustadz. Ya. Ini apa kalau mertua minta mobil sama menantunya, apakah itu termasuk bid'ah? Membelikan mobil buat mertua itu boleh Boleh. kalau ada uangnya. Oh gitu. Berarti gak bid'ah ya? Tuh dengerin tuh ya. Buat yang nanya, udah Ya. deh kalau mertua minta apa beliin aja. Apalagi Ah. dia satu rumah sama mertua. Bisa kena kartu merah sama mertua nanti ya. Dan di rumah jangan kemana-mana, kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.